posisi terjadinya seseorang itu munculnya gout pada seseorang tersebut. Yang kita ketahui bahwa gout itu definisinya adalah adanya deposisi dari kristal asam urat di jaringan, ya, bisa di jaringan mana saja. Biasanya di daerah dekat sinovium dan tulang-tulang sekitarnya. Jadi dengan mengurangi kadar asam urat, ya kan, dari kadar solubilitasnya tadi, kita dapat menyingkirkan ataupun mengobati gout dan mencegah gout supaya tidak terjadi. Kenapa sih asam urat itu bermasalah pada manusia individu terutama ya? Karena kita ketahui bahwa berubah dari hiposantin dan hiposantin ini akan dirubah dari enzim santin oksidase jadi santin, dan santin itu pun dirubah menjadi asam urat oleh santin oksidase. Dan seharusnya uric acid ini masih bisa dirubah lagi menjadi alantoin melalui bantuan dari enzim urikase. Tapi sayangnya pada manusia dan juga hewan primata lainnya, enzim urikase itu tidak terbentuk. Beda halnya dengan reptil ataupun unggas dan binatang lainnya. Tetapi pada manusia juga primata itu hanya berhenti sampai di asam urat, uric acid istilahnya. Tidak bisa dirubah menjadi alantoin. Dan inilah yang menjadikan masalah kenapa bisa muncul hiperuresemia. Jadi kadar hiperuresemia itu adanya produksi dan juga ekskresi, di mana apabila tidak terjadi keseimbangan tersebut akan menyebabkan kadar asam urat yang patologis yang di atas 6,8 mg per desiliter tadi. Kita ketahui bahwasanya produksi dari asam urat itu akibat adanya produksi purin secara endogen maupun eksogen. Normalnya, laki-laki normal, manusia normal biasanya yang laki-laki itu memproduksi secara jumlah produksinya itu kurang lebih 700 mg per harinya, di mana 600 mg itu berasal dari endogen. Endogen sendiri itu adalah proses dari istilahnya memperbaiki sel-sel kita sendiri gitu kan. Jadi dari bukan turnover sel, tapi itu fisiologis menyebabkan endogen, yang purin yang endogen. Sedangkan 100 mg-nya lagi itu berasal dari eksogen, apa yang kita makan, produk-produk yang mengandung purin. Kemudian, secara ekskresinya itu juga dikeluarkan 700 mg, di mana 500 mg itu dikeluarkan melalui ginjal, dan 200-nya lagi dikeluarkan melalui gastrointestinal. Dan apabila tidak terjadi ketidakseimbangan, akan menyebabkan hiperurisemia yang patologis. Dan permasalahan yang paling sering itu adalah yang underekskresi. Itu memainkan peran 90% untuk terjadinya hiperurisemia. Kenapa underekskresi ini 90%? Gitu. Kenapa yang ini yang produksi cuma 10% aja? Nah, genetik memainkan peran di sini ya. Jadi karena di itu bekerja untuk mengekskresikan asam urat baik di renal maupun di gastrointestinal. Dari renal sendiri itu sebenarnya ada 9 transporter. Jadi kalau misalnya ada kelainan genetik polimorfism dari alelnya, ya kan, apakah dia masalah di reuptake, di mana reuptake itu dia mengambil lagi asam urat sehingga balik ke dalam tubuh. Sedangkan yang sekresi dia akan mengeluarkan asam uratnya. Jadi kelainan alel ini dapat bermasalah apabila kerja dari reuptake-nya itu sangat efisien. Jadi dia sangat cepat untuk mengambil asam urat lagi. Sedangkan kalau untuk bermasalah sekresi di gennya itu dia jadi tidak efisien untuk mengeluarkan asam uratnya. Jadi ada di ginjal sendiri ada 9 transporter dan di gastrointestinal 1 transporter. Apabila seseorang mengalami kelainan di yang mempengaruhi di gastrointestinal dan juga di ginjal. Jadi biasanya ini cenderung
semenjak dia kecil pun, ya kan, kadar asam uratnya sudah tinggi karena dia tidak bisa mengeluarkan baik dari ginjal maupun dari gastrointestinal. Jadi genetik mainkan peran untuk kenapa underexcretion itu hampir 90%. Dan selain itu juga bahwasanya ada peranan lain ya yang menyebabkan terjadi kenapa underexcretion ini lebih tinggi dibandingkan yang overproduksi. Di mana kalau misalnya dulu 30 tahun yang lalu itu biasanya kalau seseorang dengan kadar gout itu komorbidnya itu cuma satu aja gitu. Misalnya ada gout, ada obesitas. Tapi sekarang karena lifestyle ya kan yang kurang terjaga dan sebagainya, biasanya prevalensi satu pasien gout itu memiliki lebih dari dua, seperti komorbiditasnya obesitas, metabolic syndrome, diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia, dan PJK. Jadi, komorbid ini sendiri dia menyebabkan gangguan ekskresi di ginjal, seperti ya PJK, apabila ada dehidrasi, kemudian dan lain sebagainya lah. Dan juga obat-obatan dari komorbidnya tadi itu memperburuk lagi kerja untuk ekskresi asam urat di ginjal. Biasanya pasien dengan komorbid hipertensi pasti ada menggunakan ACE inhibitor ataupun ARB, di mana obat-obat ini adalah yang mempengaruhi untuk ekskresi asam urat di ginjal tersebut. Bagaimana ekskresinya gitu. Jadi selain komorbiditas tadi, ada permasalahan di bagian overproduksinya tadi. Diet alkohol mempengaruhi, fruktosa mungkin itu yang paling banyak untuk saat ini ya, karena fruktosa, corn syrup seperti minum-minuman seperti kaleng, Coca-Cola, Pepsi, dan itu mengandung fruktosa yang tinggi, di mana fruktosa itu dirubah menjadi santin dan juga asam urat itu cepat. Jadi biasanya itu hanya 30 menit setelah mengkonsumsi fruktosa yang tinggi, kalau misalnya seseorang ada cenderung kelainan genetik untuk terjadinya meningkatnya gout, maka munculnya serangan itu cepat, hampir setengah jam ataupun 45 menit setelah dia mengkonsumsi kandungan fruktosa yang tinggi, terjadi flare, akut flare. Selain itu, yang endogen ini mungkin bisa kalian lihat bahwasanya adanya turnover dari sel sendiri, ya seperti hemolytic anemia, kemudian kanker sendiri, ataupun obat-obat sitotoksik. Ya. Akan difagositosis oleh makrofag. Jadi kristalnya itu akan difagositosis oleh makrofag, kemudian makrofag itu akan dengan bantuan dari inflamasom NLRP3, dia akan merubah interleukin 1 beta menjadi yang inaktif tadi menjadi aktif interleukin 1, dan akhirnya interleukin 1 itu akan melekat di reseptor yang ada di sinovial cell ataupun di endothelial cell. Dan setelah melekatnya di bagian sinovial cell atau endothelial cell, dia akan menjadikan kemokin. Jadi dia akan menarik sitokin-sitokin lainnya dan juga termasuk neutrophil dan sitokin yang lainnya. Selain asam urat difagosit oleh makrofag, ternyata kristal asam urat bantuan dari komplemen, ya kan, bergabung dengan komplemen akan merangsang mediator-mediator lain selain sitokin IL-1. Dia juga bisa merangsang TNF-alpha, interleukin 6, 8, leukotriene, dan sebagainya. Makanya di sini ada peranan sitokin dan interleukin 1 tadi menjadikan bahwa bisa aja pengobatan dari asam urat ini, yang serangan gout ini, dengan menggunakan biologic agent seperti interleukin 1, anakinra, ataupun TNF-alpha. Tetapi itu masih dari off label kalau untuk TNF-alpha-nya juga ya. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri ya, epidemiologi itu setiap tahun semakin tahun itu semakin meningkat di seluruh negara hampir ya. Jadi prevalensinya itu meningkat akibat ya bisa aja jadi lifestyle makan makanannya ya, apa yang dikonsumsi. Jadi ya
insiden untuk terjadinya asam urat ini juga semakin meningkat, terutama pada wanita, di mana estrogen itu merupakan suatu urikosurik ya. Tetapi kalau misalnya udah keadaan menopause tidak ada estrogen, maka kemungkinan prevalensi wanita dengan pria itu hampir sama. Kalau misalnya normalnya itu pasti pria lebih tinggi prevalensinya dibandingkan wanita yang masih dalam sebelum menopause. Kemudian dilihat juga insiden terjadinya gout itu berhubungan apabila dengan kadar asam urat yang tinggi. Jadi semakin tinggi asam uratnya, akan muncul insiden untuk terjadinya gout itu semakin meningkat ya. Oke, di sini bisa dilihat ini penelitiannya melibatkan 19.000 orang ya, kohort. Jadi mereka melihat baseline dari gout. Jadi ini di sini diperiksakan bahwasanya ini tanpa ada keluhan gout sama sekali. Jadi ini masih yang hiperuricemic asimptomatik pada awalnya. Dilihat berapa kadar asam uratnya. Kalau kadar asam urat dari baseline-nya itu di bawah 6, dalam 15 tahun ke depan akan terjadi munculnya gout itu hanya 1%. Gitu ya. Ini hanya 1% untuk munculnya terjadinya gout. Kalau dia kadar asam uratnya walaupun tanpa ada keluhan, dia dari awal itu 10 miligram, dalam 15 tahun ke depan akan mengakibatkan munculnya gout itu 49%. Begitu. Jadi ya memang ada hubungan bahwasanya kadar asam urat itu akan menyebabkan muncul gout pada seseorang. Nah, presentasinya untuk gout yang kita sebut dengan pertamanya itu adalah asimptomatik hiperuricemia. Jadi asimptomatik hiperuricemia ini hanya ada peningkatan kadar asam urat aja tanpa ada gejala gout sama sekali. Mungkin di sini sudah terjadi deposisi kristal kalau saturasinya tadi itu nggak dijaga gitu ya. Kalau misalnya dibiarkan saja dan waktu pun semakin bertambah akan menyebabkan flare, akut flare istilahnya, akut gout attack ya. Di sini kita lihat kemudian ada yang disebut dengan periode interkritikal, di mana periode interkritikal ini adalah periode tanpa ada keluhan, tetapi sebelumnya dia sudah pernah serangan. Pada saat di sini, yang kalian lihat di atas ini adalah fase terjadinya semakin kronis, awalnya akut flare itu terjadi, serangannya itu, rentang waktunya itu panjang dan hanya sedikit, semakin kronis dia serangan itu semakin banyak, ya, flare-nya itu semakin banyak. Yang tengah ini fase interkritikal. Dan apabila yang udah advance, ya kan, kalian lihat bahwasanya serangan itu semakin sering, terus-menerus, gitu, ya. Jadi hampir fase interkritikalnya pun sudah nggak ada lagi. Jadi kalau udah advance biasanya interval antara flare-nya itu semakin dekat, yang harusnya dulu-dulu mungkin 2 kali setahun. Kalau nggak diterapi, lama-lama akan semakin meningkat. Bahkan bisa aja hampir setiap hari atau seminggu sekali flare-nya bisa muncul. Dan kalau udah chronic advance ini akan menyebabkan tentunya kerusakan di terbentuk. Nah, tampilan yang pertama itu biasanya pada seseorang itu adalah permasalahan di MTP1 yang kita sebut dengan podagra ya. Jadi pada gout itu serangan yang awal itu pasti dan hampir itu di MTP1 ataupun di ankle. Kalau misalnya tidak diterapi dan semakin kronis, dia akan naik ke atas. Mulai dari MTP1, lama-lama dia akan ngeluhkan lutut, lama-lama bisa di hip, di tangan, di shoulder, bahkan di TMJ, temporomandibular joint juga bisa muncul. Tapi kalau misalnya serangan awal itu biasanya hanya di. Jadi ini bisa mendiagnosa banding dengan pseudo gout. Kalau misalnya pseudo gout biasanya tidak di MTP1, biasanya bisa di elbow dan di tapi kalau serangan baru pertama kali
Dan monoartritis di MTP1 yaitu udah kita sebut dengan gout. Oke, tapi untuk memang mengkonfirmasi untuk gout itu kita biasanya menggunakan pemeriksaan cairan sinovium ya. Kita gunakan sebenarnya dengan mikroskopik yang polarized, di mana didapatkan adalah negatif three fingers di synovial fluid-nya ya. Kalau di topus ya kita lihat lebih banyak lagi. Kalau misalnya pseudogout beda, hasilnya itu biasanya rhomboid. Oke. Dan untuk mendiagnosanya itu memang hiperurisemia itu tidak cukup untuk mendiagnosa seseorang gout ya, karena pada fase serangan bisa aja kadar asam urat itu normal. Pada serangan asam urat itu turun setengah sampai 2 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya ada orang datang ya kan dengan keluhan khas seperti gout ya kan, monoartritis di MTP, tapi kadar asam uratnya misalnya 6, nah kemungkinan kadar asam urat dia yang biasanya tinggi itu tambahkan aja 2 mg, kemungkinan besar 8 mg lah dia gitu ya. Jadi kadar asam urat yang normal itu tidak mengeksklusikan seseorang itu bukan gout. Oke, jadi kalau misalnya nggak yakin, setelah kita perbaiki serangan akutnya, ya kita cek aja lagi. Seminggu lagi atau 2 minggu lagi, nanti, nah di situ kelihatan kadar asam urat dia yang biasanya itu berapa, gitu. Jadi kalau misalnya mau membantu itu, kita periksa juga akufase reaktan. Biasanya CRP juga akan meningkat. Dari guideline ACR Euler tahun 2015 ya, di mana itu sebelum menggunakan kriterianya itu ada beberapa langkah yang harus kita pastikan dulu. Pertama itu kriteria awal minimal itu ada satu episode bengkak, nyeri pada sendi perifer ataupun bursa ya. Kemudian masuk ke langkah kedua. Dengan langkah kedua ini kita periksa di cairan sendinya ada MSU enggak ya, kristal MSU enggak. Kalau misalnya ada kristal MSU, ya udah berarti udah tegak lah dia gout. Nggak usah dilanjut lagi dengan kriteria klasifikasi ini. Namun kalau misalnya di daerah kita tidak ada fasilitas untuk memeriksakan kristal asam urat, baru kita masuk ke langkah ketiga. Jadi langkah ketiga ini diklasifikasikan gout jika jumlah skor kriteria itu lebih dari 8. Kalian tambahkan poinnya ya. Kalau misalnya memang lebih dari 8, ya udah bisa kalian sebut dengan gout lah ya. Nanti bisa kalian baca apa-apa aja poin-poinnya ya. Dan ada juga pemeriksaan dengan pencitraan ya, pencitraan seperti USG itu sangat bisa membantu juga gitu ya. Nanti akan ditunjukkan biasanya USG itu gampang nanti ditemukan double counter ya. Nah, kalau misalnya memang khasnya itu adalah punch out lesion ya. Di foto ronsennya itu punch out lesion, kalian lihat double hanging dan juga punch out lesion yang mengakibatkan adanya kerusakan di jaringannya. Karena kalau misalnya memang kristal asam urat ini untuk topusnya bisa maupun di bagian tulang sendiri. Kemudian untuk ultrasound ini bisa dilihat double counter. Jadi dia terlihat gambarnya ya, terlihat gambarnya hiperechoic di antara cartilage-nya. Berarti itu udah ada deposisi kristal asam urat di cartilage-nya. Ini biasanya kita lihat paling sering di bagian lutut nih ya. Oke. Nah, kita ke manajemennya deh ya. Jadi untuk yang perlu kalian perhatikan, penata laksanaan gout itu ada tiga yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah menterapi serangan akutnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menurunkan kadar asam uratnya ya. Ya, untuk menurunkan kadar asam uratnya, menyingkirkan flare-flare yang akan datang dan juga untuk menurunkan fokus dengan obat urat lawan terapi.
Kemudian yang ketiga adalah pemberian profilaksis, ya. Jadi serangan akut, terapi jangka panjang dengan urat lowering terapi, dan juga kita berikan profilaksis untuk mencegah terjadinya flare. Oke, jadi di sini juga kita menggunakan guideline dari EULAR, ya. Dapat kalian lihat bahwasanya untuk serangan akut, ini untuk serangan akut ya. Yang pertama itu memang harus edukasi ke pasiennya ya. Edukasi mengenai penyakitnya itu paling penting ya. Edukasi mengenai penyakitnya, terus komorbiditas dia apa, terus untuk sarankan juga lifestyle ya kan. Baru kali apa namanya komorbid dan juga obat-obatan apa yang dikonsumsinya ya, karena itu akan mempengaruhi apakah ada asam uratnya tinggi akibat obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Kemudian lihat kalau misalnya ada masalah di ginjal yang severe, sebaiknya colchicine dihindari dan juga NSAID dan colchicine dihindari ya. Dan apabila ada masalah di CP34-nya juga ya, hindarin colchicine karena akan mengakibatkan toksisitas. Pilihan terapinya tergantung seberapa berat dan juga berapa banyak sendi yang terlibat ya. Jadi kalau misalnya emang 1-2 sendi aja, ya bisa kalian gunakan injeksi kortikosteroid intraartikular aja gitu. Dan kalau sendi yang terlibat, ya sendinya kalian suntik gitu kan. Kalau misalnya MTP 1 aja misalnya, ya tanpa pun kalian kasih obat-obatan, ya kan, kalian injeksi aja dengan steroid, ya udah nggak ada masalah, bisa. Ya, tapi kalau misalnya dia banyak sendi, ya udah lebih bagus kalian kasih obat yang sistemik. Pilihan pertama itu bisa colchicine, ataupun NSAID, ataupun steroid yang oral. Colchicine, penggunaan dosisnya itu sekarang ya berbeda dengan yang lalu dulu. Kalau dulu mungkin kalian pernah dengar bahwasanya minum 2 tablet, habis itu sejam kemudian minum lagi, habis itu minum lagi, sejam kemudian minum lagi sampai mencret. Nah, itu sekarang enggak lagi ya. Itu tidak digunakan lagi metode yang seperti itu. Sekarang untuk colchicine penggunaannya memang 2 tablet ataupun 1 miligram dikonsumsi awal, sejam kemudian tablet saja. Setelah itu besok lagi 1 tablet ya tiap harinya sampai nanti ya fase akutnya itu udah reda. Dan colchicine ini bekerja itu bagus apabila serangan ini benar-benar akut. Jadi di bawah 12 jam itu responnya lebih bagus gitu ya. Ada literatur yang bilang memang 48 jam juga masih bisa gitu. Tetap diberikan colchicine. Oke. Terus selain colchicine, alternatif lainnya itu adalah pemberian NSAID. NSAID ini nggak ada masalah sih. Mau NSAID yang non selektif ataupun selektif koksib bisa ya. Tapi kalau misalnya memang ada resiko untuk gastropati ya dikombinasi dengan PPI. Terus prednisolon. Nah, prednisolon ini juga dosisnya 30 sampai 30 mg prednisolon ataupun prednison. Jadi prednison ya 4/5 kali 30 kurang lebih 24 mg ya. Jadi 3 kali 8 mg untuk metilprednisolon selama 5 hari. Karena ini fasenya akut, ya udah biasanya kalau 5 hari udah respon, udah nggak ada masalah ya. Nggak kalian lanjut lagi juga nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya akut dan dosis segini biasanya nggak jarang mengakibatkan pusing juga ya. Tapi beberapa literatur yang menyatakan juga bisa di tapering down. Kemudian kalau misalnya berat, tidak respon dengan 1 obat aja untuk serangan akutnya, bisa kalian kombinasi. Tapi kombinasinya yang rasional lah ya. Jangan pula yang kalian kombinasi itu NSAID dengan steroid. Nah, itu haram lah istilah hukumnya ya. Jadi kalian kombinasi ya antara colchicine dengan NSAID ataupun colchicine dengan steroid ya. Terus kalau misalnya baru kalian
tetap edukasi lagi pasiennya, ya, edukasi di mana ya supaya mencegah tidak munculnya serangan berikutnya dengan menjaga makanan, konsumsi makanan ataupun obat-obatannya diganti, gitu. Kemudian baru kita mulai dengan pemberian urat lowering terapi, ya, seperti allopurinol, ya kan, cantik oksidasi inhibitor, allopurinol ataupun febuxostat, ya. Tetapi tetap diberikan profilaksis. Nanti kita bicara profilaksis, ya. Pokoknya ini untuk serangan akut dulu. Tapi kalau misalnya ada kontraindikasi terhadap semua obat-obatan ini, seharusnya ada biologic agent interleukin 1, anakinra yang dapat diberikan. Tetapi itu relatif harganya mahal dan belum ada di Indonesia, ya. Oke. Itu untuk yang akut. Nah, kalian turunkan katanya, ya. Seperti yang kalian tahu tadi bahwasanya ada masalah di produksi dan ekskresinya. Jadi disinilah tempat-tempat obat-obatan itu bekerja, ya. Ada yang rekombinan urikase. Jadi tadi saya sebutkan bahwa enzim urikase itu tidak ada pada manusia, tetapi ada udah diproduksi rekombinannya yang bisa merubah uric acid tadi menjadi alantoin. Dan sebenarnya urat lowering terapi ini ada indikasinya untuk pemberiannya, ya. Pemberian indikasinya itu apabila udah terjadi 2 serangan dalam 1 tahun. 2 kali dia flare-nya dalam 1 tahun. Tapi bisa aja cuma 1, kalau misalnya dia CKD, udah bisa kita berikan urat lowering terapi. Ataupun dia serangan pertama nih, tetapi kadar asam uratnya tinggi, gitu. Lebih dari 8 miligram, tahun. Kemudian kalau misalnya pasien itu ada topus, baik dari pemeriksaan fisik maupun dari USG ataupun foto, ya udah bisa kita berikan. Kalau misalnya ada kerusakan seperti tadi kalian jumpain foto, ada punch out lesion, ya kan, khasnya untuk gout. Nah, udah kalian bisa berikan. Atau juga udah ada batu, terutama batu yang mungkin diakibatkan oleh asam urat. Nah, bisa kalian berikan urat lowering terapi. Dan targetnya itu sebenarnya individual, tapi beberapa guideline itu menyatakan bahwasanya minimal itu ya di bawah 6 miligram, ya, di bawah 6 miligram. Tapi kalau misalnya dia serangannya sering, berat, terus habis itu topusnya banyak, nah itu malah target kita itu lebih rendah lagi, di bawah 5 miligram. Tapi jangan terlalu rendah. Kalau di bawah 3 gram itu bagus. Jadi urat lowering terapi itu ada yang xanthine oksidase inhibitor, ya. Jadi ini perbedaan antara allopurinol dan juga febuxostat. Di mana ya allopurinol itu dieliminasi di ginjal, febuxostat hepatik. Makanya febuxostat ini menjadi pilihan pada beberapa pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Dosisnya bisa kalian juga ya. Ini dosis sampai sebenarnya allopurinol itu dosis maksimal dosisnya itu sampai 900 mg. Namun pemberian allopurinol kalau sudah lebih dari 300 mg itu harus kalian bagi, ya. Bagi dosis, misalnya 2 kali sehari. Oke, kalau enggak kan biasanya 100 mg sekali sehari atau 300 mg sekali sehari. Tetapi kalau misalnya udah dosisnya mau kalian naikkan jadi 600 karena asam uratnya belum terkontrol juga, harus kalian bagi jadi 2 kali 300, ya. Dan dosisnya itu 10 mg. Dan ini harus kalian perhatikan pada allopurinol itu hati-hati kalau misalnya pada pasien dengan CKD, ya. Kalau misalnya CKD, lebih bagus kalian alternatif berikan febuxostat. Oke. Kemudian perhatikan juga obat-obatan, ya, karena obat-obat ini bisa berinteraksi dengan obat lain, terutama azathioprine, warfarin, ya. Oke. Begitu juga febuxostat. Ini akan mengakibatkan kalau azathioprine ini kan biasa digunakan juga nih pada pasien-pasien rheumatoid arthritis, SLE, ya. Jadi kalau misalnya memang kalian berikan allopurinol dengan azathioprine akan menyebabkan efek mielotoksik dari azathioprine itu akan meningkat, ya, akan tersupresilah sum-sum tubuh
efek DRESS ini mungkin jarang untuk keduanya. Tetapi ada juga jangan lupa bahwasanya adanya sindroma hipersensitivitas pada alupinol ya. Dia bisa menyebabkan tampilannya seperti SJS ataupun TEN gitu ya. Ini harus kalian pantau penggunaan allopurinol ya dalam 1 atau 2 bulan pertama. Biasanya ini muncul. Faktor risikonya ini muncul apabila kalian menggunakan dosis yang terlalu tinggi pada awal pemberian. pada usia tua, Wanita, penggunaan dengan diuretik thiazid dan CKD tadi ya. Jadi, dan ini juga beresiko terjadi pada seseorang yang memiliki haplotype HLA-B 5801. Jadi jangan diberikan allopurinol. Dan masalah haplotype ini pada yang ini. Nah, orang Chinese dan juga Thailand. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya ada Chinese, pasiennya Chinese, ya harus kalian bilang juga, perhatikan penggunaan allopurinolnya. Ada nggak nanti reaksinya? Ya, reaksinya tadi ya akan menyebabkan SJS ataupun TEN. Ya, jadi kalian edukasi dulu. Jangan kalian paksakan berikan allopurinol juga. Kalau misalnya muncul, di stop dan ganti dengan alternatif yang lain. Nah, sekarang pengobatan yang lain itu adalah urokosurik, yaitu brobenecid. Ini jarang biasanya kita berikan ya, karena memang pemakaian juga 3 kali sehari, terus habis itu banyak interaksi obatnya juga, dan kemungkinan bisa menyebabkan nefrolitiasis. Makanya kalau misalnya memang pada pasien ini kita harus anjurkan minum yang banyak, misalnya minimal liter ya, supaya tidak terjadi nefrolitiasis kalau penggunaan probenecid. Dan seringnya ini sebenarnya kita kombinasi dengan xanthine oksidase inhibitor. Karena ada beberapa penelitian bahwasanya hanya pemberian probenecid itu tidak begitu bisa menurunkan kadar asam urat yang bagus gitu bila dibandingkan dengan yang xanthine oksidase inhibitor. Kemudian tadi kan disebut bahwasanya enzim urikase itu nggak ada di manusia ya, tetapi ini udah ada rekombinannya. Ya, itu diambil dari ya porsin lah ya, kalian tahu itu apa. Kemudian ini pemberiannya biasanya intravena dan setiap 2 minggu sekali. Oke, tapi sebenarnya ini bagus bisa untuk menurunkan kadar asam uratnya cepat, gitu. Kalian bayangkan kadar asam urat itu bisa turun, ya kan, di bawah bisa berkurang penggunaan dengan urikase ini, gitu. Dan ini biasanya digunakan third line-nya lah ya, yang paling terakhir juga diberikan kalau misalnya kalian udah beri xanthine oksidase, kalian udah berikan glukosurik, baru terakhir urikase. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya ini bisa menyebabkan reaksi efek samping ya, reaksi infusinya sendiri dan anafilaksis 5%. Bahkan beberapa literatur dibilang 6,5% menyebabkan anafilaksis dan juga kematian. Makanya ini jarang dipakai sebenarnya ya. Oke. Kemudian kita ke profilaksis. Tadi udah terapi akutnya udah, terus terapi untuk jangka panjang dengan urin terapinya. Dan yang ketiga, kita harus berikan profilaksis. Dan ini mungkin yang sering lupa ya. Jadi, profilaksis ini jadi kalau misalnya kalian berikan udah allopurinol ataupun febuxostat, kalian harus memberikan juga obat profilaksis ya, di mana obat profilaksisnya itu ya sama dengan obat untuk serangan akut tadi, colchicine, NSAID dan steroid ya. Tetapi untuk namanya profilaksis untuk mencegah terjadinya flare. Jadi profilaksis itu biasanya itu minimal kalian berikan 6 bulan ya, 6 bulan. Oke. Okay? Terus kalau misalnya dia toposnya banyak, tadi kan kalian lihat bahwasannya di gambar yang akut, yang serangan akut tadi, waktu saat udah yang advance, yang kronik, serangan akut flare-nya itu kan lebih sering. Nah, makanya pada yang severe, kalian profilaksiskannya itu lebih lama lagi, 1 tahun. Jadi profilaksis itu colchicine bisa kalian gunakan, ya kan, 0,5 mg ataupun 1 mg per hari.
yang dosis rendah sakit itu namanya berikan profilaksis ya. Jadi dosis rendah. Makanya jarang sih kita berikan profilaksis NSAID, lebih colchicine. Kita bilang ini sebagai untuk mencegah asam uratnya. Karena kalau NSAID pasien itu tahu itu obat nyeri dan dia lagi nggak nyeri, nggak akan diminumnya gitu ya. Tapi kalau kalian bisa edukasi, misalnya colchicine dia nggak mampu beli ataupun dia nggak mau, ya udah. Atau pada kontraindikasi, baru kalian edukasi untuk pemberian NSAID dan bilang ini walaupun tidak muncul nyerinya, sebaiknya terus diminum ya untuk mencegah serangan flare berikutnya gitu. Tetapi low dose ya, jangan dosis yang tinggi sampai 2 kali sehari, sekali sehari cukup gitu. Atau steroid. Tapi kalian tahu bahwasanya pemakaian steroid itu kan nggak bagus, apalagi jangka panjang. Ya, jarang dan tertentu misalnya dia CKD terus tidak bisa diberikan colchicine dan NSAID, ya biasanya steroid kita berikan. Tapi itu pun dosisnya ya rendah lah ya. Oke. Kemudian, nah jika pemberian profilaksis misalnya gagal ya kan, masih ada serangan, urat lowering terapi tadi jangan kalian berhentikan ya, tetap kalian berikan. Oke. Tapi kalau misalnya gagal, misalnya profilaksis kalian berikan gagal pakai colchicine, kalian ganti obat profilaksisnya dengan NSAID gitu ya. Tapi urat lowering terapinya itu tetap kalian berikan juga ya. Kalau kadar asam uratnya belum turun, ya boleh kalian malah tambahkan dosisnya gitu. Terus kenapa dia bisa muncul lagi serangan padahal udah diberikan profilaksis? Nah, itu dia minum urat lowering terapinya enggak? Jangan-jangan dia nggak minum, malah urat lowering terapinya nggak diminum. Jadi kadar asam uratnya naik lagi gitu ya. Jadi itu harus diminum profilaksis dan juga urat lowering terapi gitu ya, kayak allopurinol ataupun febuxostat tadi. Terus apakah dia baru berobat? Misalnya tadinya dia nggak ada kena serangan jantung, nggak ada hipertensi nih ya kan. Terus dia berobat ke dokter penyakit dalam, habis itu diberikan obat hipertensi, misalnya inhibitor ataupun diuretik. Nah, itu harus kalian anamnesis lebih lanjut. Jangan-jangan dia ada diberikan obat yang baru ya, yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Atau selama ini fungsi ginjalnya bagus nih, ya kan, sehat-sehat aja. Loh, kok bisa ada terjadi serangan gitu dan kadar asam uratnya naik. Nah, itu harus kalian pikirkan apakah sudah terganggu fungsi ginjalnya atau tidak ya. Atau tiba-tiba ada atau ada hemolytic acidosis dan sebagainya, bisa menjadi sesuatu yang harus kalian anamnesis lebih dalam lagi. Apabila seseorang yang tadinya udah stabil, kalian berikan profilaksis, muncul serangan lagi, harus kalian lihat, kalian anamnesis, kenapa bisa terjadi serangan. Jadi harus kalian telah lagi lah ya. Nah, kalau misalnya untuk pemberian gout dan hiperuricemia ini sebenarnya banyak sih guideline-guideline lain yang bisa kalian lihat ya. Selain IULAR tadi, ada juga ACR. Ini target-targetnya pun agak hampir sama sih, rata-rata di bawah 6 ya. Terus mungkin yang paling yang paling berbeda itu adalah pada untuk asimptomatik hiperuricemia. Nah, jadi asimptomatik hiperuricemia hanya di guideline Jepang yang diberikan terapi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di guideline-nya Jepang, kalau misalnya 8 miligram itu dengan komplikasi lainnya, komorbid lainnya, biasanya udah diberikan obat gitu, urat lowering terapi. Tetapi kalau misalnya atau apalagi di atas 8 ya, misalnya 9, biasanya udah diberikan ya. Oke. Kalau misalnya yang lain sih masih belum. Kalau misalnya yang lain sih masih belum dikasih terapi deh. Kalau misalnya asimptomatik ya, masih dievaluasi aja, perbaiki gaya hidupnya, makanannya dan sebagainya gitu. Terus kalau misalnya di guideline sih ya masih allopurinol yang menjadi first line ya. Oke. Nah, ini mungkin yang tambahan sedikit mengenai diet-diet. Nah, ini ada di buku rekomendasi IRA
jadi kalau misalnya apa namanya kayak sayur-sayuran itu bukan menjadi sesuatu yang tantangan bagi orang dengan asam urat ya. Itu yang sering salah kaprah, dan kebanyakan pasien dengan asam urat itu jadinya kurang gizi ya, karena banyak dilarang sayur-sayur apalagi sayur hijau dan sebagainya. Itu sebenarnya enggak ya, malah seharusnya dianjurkan gitu. Dan juga produk susu ya, karena produk susu itu menjadi salah satu urik-usurik yang alami. Oke, mungkin itu aja ya, biar kita lebih banyak nanti diskusi kalau ada pertanyaan. Jadi ini bisa kalian dapatkan ya, mungkin sebagian kalian udah dapat sih ya, pedoman diagnosis dan pengelolaan gout dari website rheumatology.or.id. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andi Raga. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi, Dokter. Izin kepada abang kakak senior serta teman kalian, jika ada yang ingin dipertanyakan dipersilahkan. Pagi, Dokter. Iya, pagi. Dari France, Dok. Iya. Mungkin agak terputus-putus, Dok, ininya suaranya. Jadi oh iya, kalau... kenapa kalian bilang? Cah. Terus untuk pengobatan gout itu kita berapa maksimal allopurinol bisa kita berikan dan dalam berapa lama gitu, Dok. Terus kemudian apakah bila dia sudah mencapai target maksimal, apakah allopurinol boleh kita komunikasikan dengan prevacid dengan dosis berapa dan maksimal berapa, Dok? Halo? Ya, Dok? Ya. Halo? Halo? Ya, Dok? Atau aku nggak usah pakai Bluetooth ini aja kali ya? Putus-putus ya? Iya, Dok. Halo? Oh, bentar. Iya, sinyalnya ya kali ya? Sinyal iya, emang ya? Ya udah. Oke, baiklah. Tunggu dulu. Halo? Iya, Dok. Ya. Jadi memang tadi dosis allopurinol ya, dosis allopurinol itu maksimalnya 900 mg. Dengar? Iya, Dok. Dengar ya? Dengar kan? Iya, Dok. Ya, jadi dosisnya itu adalah 900 mg ya. 900 mg, tapi ingat kalau misalnya dosisnya itu udah lebih dari 300 mg, pemberiannya jangan 1 kali sehari lagi ya. Jadi dibagi. Iya, Dok. Ya. Kan? Dengar? Iya, Dok. Putus-putus ya? Iya, Dok, putus-putus. Udah dengar? Putus-putus masih. Pemberiannya itu maksimal 900 mg. Iya, Dok. Berapa lamanya? Itu sampai target asam di bawah 6 mg tanpa ada masalah yang lainnya ya, misalnya seperti topus yang banyak dan banyak, bisa dievaluasi apakah udah bisa di stop atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga turun, jangan dikombinasi antara allopurinol dan febuxostat ya. Iya, Dok. Sama xanthin oksidase inhibitor, nggak usah yang itu, tapi kombinasilah dengan tadi golongan yang urikusurik ya, bisa diberikan probenesid itu kombinasinya ya. Oke. Jangan sama-sama golongan xanthin oksidase inhibitor, tetapi kombinasilah dengan kombinasi golongan lain seperti probenesid atau ya urikase gitu. Biasanya turun respon sih. Kalau misalnya nggak respon juga ataupun tinggi sekali, kalian harus pikirkan secondary ya, penyebab secondary-nya tadi apakah ada keganasan atau enggak. Itu yang paling sering ya. Kalau apalagi terlalu tinggi kadar asam uratnya. Karena kan seperti kalian tahu bahwa purin itu merupakan apa namanya metabolisme dari pecahan dari sel-sel yang ada ya. Jadi turnover dari sel itu akan menyebabkan kadar asam urat meningkat gitu. Jadi harus dipikirkan juga plannya bandel kali
ini asam uratnya nggak turun-turun ya. Gitu sih. Jelas, Dr. Franz? Iya dok, jelas dok. Berarti Putus-putus. kalau ya dok, halo dok. Ya. Artinya kalau dia maksimalnya 900, kita boleh bagi dalam 2 kali atau 3 kali pemberian gitu dok ya? Ya, benar. 2-3 kali pemberian. Jangan sekali pemberian langsung ya. Nanti efek ininya semakin cepat muncul, efek sampingnya ya. Dan kombinasi lebih baik pada perbesianit daripada perbosektat gitu dok ya? Ya, pokoknya jangan dikombinasi sama-sama satu golongan. Oke dok. Oke. Makasih banyak. Ada lagi ya? Ada pertanyaan lagi? Putus-putus ya dari tadi ya? Iya, War? Tadi ada sempat beberapa bagian yang putus-putus dokter, tapi nggak sering sih dok. Lain kali kalian bilang aja kalau misalnya putus-putus ya, biar nanti bisa diulang atau apa. Sayang kan? Karena nggak tahu sih putus atau enggaknya. Suruh aja ngomong. Oke. Iya dokter. Ada lagi? Izin dok, ini ada yang bertanya di chat dokter. Oh iya, apa itu? Bacakan aja lah, War. Dari dokter Ayu Hati Siregar. Jadi dok, kalau pasiennya yang hiperurisemia asimptomatik tanpa komorbid ataupun dengan komorbid, kita pakai nilai berapa asam uratnya dok untuk kita berikan urat lowering terapinya dok. Dan kalau belum diberikan obat, berapa lama kita evaluasi untuk dapat kita berikan obat dokter? Ya. Jadi itu nggak ada rekomendasi yang spesifik ya. Tapi di Indonesia juga sih sebenarnya belum menganut rekomendasi seperti di Jepang gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngikutin rekomendasi guideline yang di Jepang itu boleh. Jadi kalau misalnya di atas 8 ya kan, di atas 8 atau 9 mg itu udah boleh kalian berikan urat lowering terapi. Tetapi kalian harus komitmen, ngerti? Jadi kalau kalian udah berikan pasien dengan urat lowering terapi, itu harus kalian bilang bahwa dia akan menggunakannya jangka panjang sampai targetnya itu sesuai gitu ya, sampai targetnya itu ada, misalnya di bawah 6 mg itu. Kalau misalnya enggak, ya kalian evaluasi aja, bilang aja, jangan pula kalian berikan allopurinol ataupun apa, tapi nggak ada kalian bilang ini pakai jangka panjang gitu ya. Terus kalau misalnya memang nggak mau kalian berikan, ya itu harus diedukasi lagi mengenai ya lifestyle modification. Itu berapa lamanya? Sebenarnya nggak ada patokannya, tapi bisalah kalau misalnya mau ya 4 minggu nanti dievaluasi setelah kalian suruh dia kurangi makan makanan ini atau udah olahraga terus minum produksi susu yang non lemak gitu. Nanti kalau udah turun ya udah berarti hanya dengan modifikasi gaya hidup dan kurangi makan udah bisa turun gitu. Ya, nggak ada batasan yang seberapa ini sih, ada yang seberapa harus 3 bulan atau 2 bulan nggak, tapi sebulan dah, 4 minggu kalian coba juga udah bisa kok ya. Karena untuk urat lowering terapi sendiri pun kalian cek ulang lagi itu biasanya 4 minggu setelah pemberian baru kalian ulang lagi kadar asam urat untuk penaikan dosis urat lowering terapinya. Jadi kalau tadi dikasih allopurinol 100 mg, 4 minggu kemudian, 1 bulan, kalian cek lagi asam uratnya. Kalau misalnya dia udah ada penurunan, ya kan, udah kalian tetapkan segitu dosisnya, karena nanti pasti akan turun lagi. Tapi kalau misalnya nggak turun, kalian boleh tambahkan dosis untuk allopurinolnya, gitu, setelah 1 bulan pemberian. Gitu sih, ya. Iya, oke dok. Izin dok, ini menyambung pertanyaannya dok mengenai yang tadi. Kalau misalnya dia udah sampai target terapi, berarti kan kadar asam uratnya di bawah 6 dok. Nah dari dokter Asmi Julfa dok, ini sudah tercapai nih dok untuk kadar asam uratnya di bawah 6. Kapan kita boleh berhentikan obatnya dok? Apakah langsung dihentikan atau tidak? Kemudian yang kedua, pada pasien-pasien yang dengan hiperurisemia atau GOUT, bagaimana dengan konsumsi yang tinggi purin dok, seperti kacang-kacangan, melinjo, apakah ada saran dihentikan atau boleh dilanjutkan gitu dokter? Ya, memang kalau misalnya memang udah turun, ya kita evaluasi, berikan aja lagi tetap 1 bulan, kemudian 1 bulan kemudian. Kalau misalnya memang udah tetap dia stabil turun, ya udah boleh kalian berhentikan. Tetapi ingat, kalau misalnya memang dosisnya sebelumnya masih tinggi, bagusnya ya kalian coba kurangi dosis aja dulu, gitu, sebelum kalian turunkan benar-benar, ya. Karena nanti kalau misalnya
ada peningkatan asam urat yang tiba-tiba dan tinggi, itu malah menyebabkan bisa flare-nya muncul lagi gitu, akan menyebabkan serangan flare lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi masih 300 mg, ya coba aja bulan depan diturunin aja dulu 100 mg gitu. Ya itu secara individu sih sebenarnya. Gitu, ya, untuk mencegah flare tiba-tiba, nanti takutnya setelah dihentikan naik lagi kadar asam uratnya. Gitu. Terus bagaimana konsumsi kacang yang mengandung purin tinggi? Nah, memang beberapa sayur-sayuran ataupun sayur-sayuran itu mengandung purin yang tinggi, tetapi ternyata di penelitian, di literatur bilang bahwasanya sayuran ataupun sayuran yang mengandung purin tinggi itu karena dia mengandung serat, dia akan diserap melalui seratnya dan akan dikeluarkan. Jadi sebenarnya sih nggak ada pengaruh gitu, harusnya kalau secara teori gitu. Tetapi kalau misalnya beberapa orang memang ada yang, tapi nggak semuanya sih, ada memang yang makanya ini nggak jadi generalize kan, nggak jadi secara umum, karena nggak semua orang juga dengan purin yang nabati itu bisa memunculkan serangan yang flare-nya gitu. Karena bilang bahwasanya purin yang dari nabati karena dia mengandung fiber serat, nah itu dia tidak separah efeknya dengan purin yang berasal dari hewani gitu. Jadi sebenarnya itu kan per individu ya, karena ada beberapa pasien yang makan melinjo itu fine-fine aja, nggak ada masalah, tetapi malah dia ada yang makan brokoli yang bermasalah gitu. Jadi itu tetap coba diusahakan, anjurkan aja tetap mengkonsumsi sayuran karena dia mengandung serat, di mana serat nanti akan menyerap asam urat yang ada dan akan diekskresikan juga melalui gastrointestinal gitu misalnya ya. Jadi tetap coba ini aja, diedukasi untuk makan sayuran, tetapi dipilih-pilih sayuran mana yang dia memang mengakibatkan efek gitu. Karena kalau misalnya kita langsung bilang sayuran hijau semua nggak bagus Bu, ya. Jadi ya nanti otomatis serat pun dia kurang dan asam uratnya juga sudah dikontrol gitu ya. Malah banyak-banyak pasien yang udah undernutrisi, pasien asam urat. Kebanyakan gitu, dok saya takut makan jadinya gitu ya. Karena tadi pasti udah masuk rekomendasi. Kalau udah masuk rekomendasi guideline, berarti itu memang udah dilakukan penelitian, meta-analisis, dan sebagainya. Gitu. Sedangkan kalau untuk produk yang sayuran, ternyata nggak gitu signifikan seperti produk-produk yang daging merah misalnya. Ya, begitu. Oke. Oke, dokter. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan juga, dok, seputar tentang penata laksanaan oleh dokter Laura. Jadi pasien dengan penggunaan obat urat lowering terapi ini, dok, pada pasien dengan CKD, apalagi dengan stage 4, dengan PR yang sudah di bawah 30, apakah ada penyesuaian dosis atau tidak, dok? Kemudian, dokter, kalau misalnya dalam pengobatan sudah teratasi flare-nya, kemudian di tengah perjalanan obat masih muncul lagi flare, dok, bagaimana untuk izinnya, dok? Apakah kita ulangin lagi brand Colkin-nya, flare yang kedua, atau ya, dan apakah ada jarak antara pemberian colchicine dengan yang pertama ataupun yang flare kedua gitu, dok? Ya. Oke, baik. Pemberian urat lowering terapi pasien-pasien CKD yang terutama GFR di bawah 37 cc itu memang ada ini penyesuaian dosis ya. Penyesuaian dosisnya itu kalau misalnya memang dia pakai allopurinol itu bagusnya pemberiannya itu dosisnya 50 mg per 2 hari ya. Jadi 50 mg per 2 hari itu. Kalau misalnya yang CKD yang menggunakan allopurinol. Kalau misalnya febuxostat ya boleh diberikan mungkin 40 mg gitu. Kalau misalnya allopurinol kita kan jarang nih, febuxostat kan nggak masuk nih ke BPJS ya, dan harganya lumayan. Jadi kalau misalnya nanti kalian download juga di buku rekomendasi dari IRA, itu ada tabulasinya ya, di lampirannya itu nanti ada bahwasanya pembagian itu 50 mg setiap 2 hari gitu. Terus penata laksanaan setelah pengobatan akut terjadi flare kembali ya. Jadi kalau misalnya yang pasti kalau misalnya dia penata laksanaan ya udah tenang, abis itu terjadi flare kembali, ya bisa kita berikan, itu kan tadi makanya setelah serangan akut, harus kalian berikan langsung profilaksis, gitu. Jadi udah kalau misalnya serangan akut nih, colchicine, itu kan akut nih. Kalau dia reda, kalau udah mulai reda, kan kalian berikan urat lowering terapi dan juga profilaksisnya. Jadi diteruskan untuk colchicine-nya, supaya nggak terjadi serangan lagi. Tapi kalau misalnya udah kalian gunakan colchicine-nya, tiba-tiba
muncul lagi, pertama kalian lihat dulu, maksudnya kenapa dia bisa flare? Karena kan pasti ada sesuatu yang terjadi gitu. Apakah urat laurin terapinya tadi nggak dikonsumsi, ataukah tiba-tiba dia ada pemberian obat yang baru yang menyebabkan kadar asam urat tinggi, ya? Apakah ada penyakit baru lain, ya? Misalnya gagal ginjalnya udah mulai terganggu, ya, sehingga asam urat meningkat lagi gitu. Kalau misalnya kalian anamnesis nggak ada masalah, biasa-biasa aja gitu, ya udah berarti nanti mungkin kolkisinnya nggak respon. Pertama mungkin kalian bisa naikkan dosis, tadi kan sampai 1 miligram, jadi bisa 2 kali, satu dulu ya. Kalau misalnya 2 kali 1 pun nanti nggak respon, bisa kalian ganti gitu ya. Kalau profilaksis itu istilahnya penggunaannya cuma biasanya 1 aja. Tapi kalau lagi serangan akut, boleh kalian kombinasi 2 obatnya, misalnya colchicine steroid atau colchicine NSAID. Tapi kalau misalnya profilaksisnya tadi dengan colchicine nggak terkontrol, coba kalian ganti dengan NSAID aja yang dosis toksik yang miligram itu kan dosis rendah, atau ya natrium diklofenak 50 mg gitu ya. Rentang waktu pemberiannya sih nggak ada. Kalau misalnya rentang waktunya memang colchicine ya langsung digantikan juga nggak ada masalah gitu sih ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan harus anamnesis lebih lanjut lagi. Kenapa bisa dia tiba-tiba muncul flare-nya lagi? Jangan kalian biarin aja obatin nyeri-nyerinya, tapi nggak kalian telaah lagi at causa penyebab dia flare-nya. Karena itu sangat penting ya, penyebab flare ini pasti ada. Pasti ada. Apakah dia barusan minum Coca-Cola misalnya, merek pula ya. Pokoknya minum soda lah ya. Misalnya itu. Nah, itu paling sering ya. Apalagi mau lebaran nanti nih ya. Muncullah semuanya. Bisa jadi habis baik dapat minuman kaleng dia 1 botol, 1 kotak ya diminumnya. Oke. Terus lagi? Izin dok, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, masih tetap di terapi dok, dari dokter Junita dokter. Salah satu modalitas untuk pengobatan artritis gout di buku PABDI ada dengan menggunakan hormon ACTH dok. Bagaimana mengenai hal ini dokter? Hormon ACTH ya, di buku PABDI dijelaskan untuk artritis gout. Nah, memang kalau misalnya hormon ACTH sih belum ada masuk ke ini sih ya, untuk rekomendasi untuk pemberiannya. Cuman saya juga belum baca lebih lanjut lagi nih ya, Dr. Junita. Nanti coba, jangan-jangan Dr. Junita udah baca nih. Bisa menjelaskan nggak ACTH hormon? Putus-putus dokter. Halo? Halo? Suaranya putus-putus dok. Iya, apa namanya? Hormon ACTH. Hormon ACTH memang mungkin ada tempatnya ya. Cuman saya sendiri masih belum membaca lebih jelas jauh lagi mengenai hormon itu, karena memang itu bukan merupakan salah satu terapi untuk ininya, untuk goutnya ya. Bukan merupakan terapi yang masuk ke guideline gitu. Nanti mekanismenya coba nanti deh dibaca lagi ya. Saya juga belum baca lebih jelas mengenai hormon ACTH terhadap untuk mekanisme gout. Oke. Yang lain? Iya dok, boleh satu lagi dok? Boleh. Ya. Dok, kalau pasien dengan kayak dia rematik autoimun ataupun misalnya lupus artritis, itu kan tadi ada kontraindikasi dengan pemberian azithromycin. Itu bagaimana dok pemberian penanganan pada pasien gout dengan autoimun yang sementara kita mungkin perlu golongan-golongan itu, mana yang terbaik pemberian anti goutnya dok? Allopurinol kah atau perbesenit kah atau provectat? Dan untuk pemberian steroidnya bagaimana dok untuk pasien tersebut? Terima kasih dok. Oke, baik. Jadi kalau misalnya memang pasien dengan pemakaian azathioprine ya, kalian jangan berikan allopurinol maupun deruxostat. Ya, pertama, kalau misalnya memang sebenarnya kan kalau misalnya pasien autoimun tuh banyak DMARD yang lainnya ya. Mungkin kalau misalnya goutnya terlalu yang berat, bisa diganti azathioprine-nya dengan golongan DMARD yang lainnya. Oke. Terus habis itu kalau misalnya memang azathioprine nggak bisa diganti juga ya, obat urat laurin terapinya yang kalian ini modifikasi ya, jangan diganti, itu kasihlah yang golongan lainnya ya, seperti probenecid kalian berikan deh ya, ataupun ya golongan uricase gitu. Yang penting pokoknya jangan dikombinasi keduanya deh. Kalau steroid sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang mau berikan azathioprine dan udah stabil, azathioprine boleh kalian turunkan dosisnya gitu. Kalau turunkan dosisnya masih bisa diberikan bersamaan dengan allopurinol ataupun pegusostat, tetapi tetap aja
muncul nanti efek mielotoksiknya bisa terjadi gitu. Jadi bisa leukopeni, bisa anemin, paling sering leukopeni sih ya gitu. Kalau bisa diganti aja. Alternatif deh, dimatnya ganti yang lain atau ya obat urologi terapinya yang lain gitu. Yang terbaik dok apa dok penggantian dimatnya dok dari yang terbaik? Yang dimatnya, yang terbaik. Oke, kalau misalnya memang baik paling dan aman dia. Artinya kan kita oke Ajatope itu nggak bisa kita pakai karena dia ada gold. Ya sudah kita nggak usah pakai. Tapi yang terbaik kombinasi yang terbaik apa caranya dok? kalau misalnya dia RA masih bisa dikombinasi dengan MTX. Biasanya itu pilihan utama sih sebenarnya sebelum azathioprine ataupun leflunomide masih bisa diberikan ya. Kalau misalnya kalau dia lupus ya ganti aja lah dia dengan hidroksikloroquine aja masih bisa ya gitu. Ataupun ya golongan lain seperti Sandimun misalnya. Oh ya. Oke dok, terima kasih banyak dok. Sporin. Iya. Ada lagi? Ada lagi, Bang Kakak senior, teman-teman sekalian. Ada lagi kira-kira? Mungkin tidak ada lagi dok pertanyaannya dok. Alhamdulillah mungkin udah ngerti semua dokter. Oke, udah ya. Oke, kalau misalnya banyak dokter. Ya, sama-sama. Oke, baiklah, terima kasih ya. Saya ucapkan kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan lagi, ya saya akhiri dulu deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas kuliah online yang telah berikan. Mungkin di lain waktu kami mohon juga bimbingan ya dokter ya. Terima kasih ya Bang Kakak senior dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.